Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bapak harap kalian semua sehat-sehat dan baik-baik saja. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ini, jadwalnya ialah untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan materi yaitu tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Namun, fokus untuk hari ini atau pertemuan kali ini, kita akan fokus pada pembelajaran tentang kejujuran. Apa sih arti dari jujur? Apa sih manfaat jika kita berperilaku jujur? Dan apa konsekuensi atau akibat jika kita tidak berbuat jujur? Nah, dalam kehidupan mungkin kalian sudah mendengar atau mungkin sering mendengar dari orang-orang sekitar kita atau dari teman-teman kita. Misalnya ada yang berkata, kamu orangnya jujur, atau kamu orangnya tidak jujur. Misalnya seperti itu. Nah, apa sih arti kejujuran itu? Dalam agama Islam, kejujuran itu disebutkan yaitu kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Artinya, dalam kita bersikap, baik itu perkataan atau perbuatan, itu sesuai dengan kenyataan. Contohnya misalnya seperti ini. Dalam kehidupan di keluarga kita misalnya. Ketika orang tua kita bertanya kepada kita, ibu kita misalnya bertanya, "Nak, ruang tamu sudah disapu atau belum?" Dan jika kita sudah melakukan pekerjaan tersebut, kita sudah menyapu ruang tamu, kemudian kita menjawab, "Iya Bu, sudah." Nah, itu dinamakan jujur. Kenapa? Karena sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Kita sudah benar-benar menyapu ruang tamu. Nah, itu adalah contoh kecil dari perilaku jujur. Dalam kehidupan pasti ada selalu lawan kata atau lawan perbuatan. Untuk kejujuran sendiri atau untuk sifat jujur sendiri itu memiliki lawan kata yaitu bohong. Bohong yaitu ketidaksesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi lawan kata jujur ialah bohong. Dalam kehidupan mengapa kita perlu jujur? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Kenapa sih kita selalu harus berkata jujur atau berbuat jujur kepada orang lain misalnya? Karena manusia pada dasarnya ialah makhluk sosial, anak-anak. Kita itu selalu membutuhkan orang lain. Dalam kehidupan ini kita pasti akan membutuhkan orang lain dan juga akan berinteraksi dengan orang lain. Jika kita menghiasi perilaku kita, menghiasi sikap kita dengan kejujuran, tentu orang-orang di sekitar kita atau pergaulan kita itu akan menyukai kita dan pergaulan kita tentunya akan berjalan dengan baik. Karena mayoritas manusia yang baik ialah selalu menyukai kejujuran. Mengenai sifat jujur sendiri, ini dianjurkan dalam agama kita, dalam agama Islam, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, An Abdullah ibni Mas'ud anin Nabi qala, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Nah, dari hadis ini diketahui bahwa perilaku jujur itu merupakan perbuatan yang baik, dan segala kebaikan itu pasti akan mendapatkan balasan surga. Tentu kita semua berharap bahwa kita akan masuk surga. Tentu tidak ada yang mau ya. Tidak ada yang mau atau sengaja ingin masuk neraka. Kita semua berharap akan masuk surga. Nah, salah satu cara kita agar masuk surga ialah dengan berperilaku atau berkata jujur. Nah, salah satu sifat Nabi yang paling terkenal juga yaitu perilaku jujur atau berkata jujur. Sifat jujur ini merupakan sifat Nabi yang paling menonjol, sehingga beliau dalam ceritanya, dalam kisah hidupnya, beliau dijuluki sebagai Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Karena sifat beliau yang selalu jujur, dipenuhi dengan kejujuran, beliau mendapatkan gelar tersebut. Sehingga bukan hanya orang muslim saja, bukan hanya pengikut-pengikut beliau saja, bahkan orang-orang kafir pada saat itu, jika melihat sifat Nabi, mereka itu akan menyukai beliau. Karena memang beliau selalu berbuat dan berkata jujur. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-42 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ini, kita dianjurkan untuk selalu menyampaikan kebenaran, artinya berbuat jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan jangan kita selalu menyembunyikan kebenaran, sedangkan kita mengetahui kebenaran tersebut. Hal ini jika kita menjadi saksi misalnya, atau ditanya misalnya, padahal kita tahu yang sebenarnya, tapi kita menyembunyikan hal tersebut, maka itu perilaku yang salah atau tercela. Jika kita sudah mengetahui kebenaran dan kita sudah mengetahui hal-hal yang sesungguhnya, dan jika kita ditanya mengenai hal tersebut, kita sampaikan yang sebenarnya. Itu merupakan sikap jujur yang diajarkan dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Nah, mengapa kita perlu berperilaku jujur? Karena kejujuran sendiri anak-anak itu memiliki manfaat atau memiliki hikmah apabila kita menerapkannya dalam kehidupan kita. Selain kita mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya, kita dalam kehidupan juga akan merasakan hikmah atau manfaat jika kita berperilaku jujur. Apa saja kira-kira hikmah jika kita berperilaku jujur? Yang pertama ialah kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita akan percaya kepada kita karena kita selalu berperilaku jujur dan selalu berkata jujur. Yang kedua,
ialah kita memiliki banyak teman. Kita akan memiliki banyak teman karena sikap kita. Dengan kita bersikap jujur, orang-orang tentu akan menyukai kita. Sehingga siapapun, selama orang itu baik tentunya, orang tersebut pasti akan menyukai kita dan kita akan memiliki banyak teman. Yang terakhir, hikmah dari berperilaku jujur ialah hidup kita menjadi tentram, hidup kita menjadi damai, karena kita tidak akan was-was. Kita tidak akan takut jika apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Karena orang yang bohong atau pembohong itu seringkali biasanya dalam hatinya akan was-was, akan takut apa yang ia katakan atau apa yang ia lakukan itu akan ketahuan oleh orang lain karena memang tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kita minggu ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi dapat dipahami oleh kalian semua, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dan kita selalu bisa menerapkan kejujuran dalam kehidupan kita. Seperti biasa, akan ada tugas harian untuk kalian tentunya, yaitu yang pertama ialah tulislah surah Al-Baqarah ayat 42 beserta artinya seperti yang disampaikan tadi di awal. Kemudian yang kedua atau soal nomor 2 ialah sebutkan masing-masing 3 contoh perilaku jujur dalam lingkungan keluarga kalian. Dalam lingkungan keluarga kalian, baik itu dengan orang tua, dengan kakak atau adik, atau dengan kakek nenek kalian, dan juga 3 contoh perilaku jujur dalam pertemanan atau dalam pergaulan kalian. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, membantu orang tua, dan selalu mendoakan orang tua kita, dan untuk tetap menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu sholat 5 waktu. Itu saja untuk pertemuan minggu ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.